Untuk selanjutnya, sambutan Bapak Pejabat PJ Bekasi sekaligus menutup acara musyawarah kerja Kabupaten Bekasi. Kepada beliau Bapak PJ Bupati Deni Ramdan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Mustasyar PCNU, Rais PCNU Kabupaten Bekasi, Pak Kiai Haji Sam'un, kabarnya tadi sakit, mudah-mudahan beliau segera diberi kesehatan. Hadir Wakil Rais PCNU Bapak Kiai Haji Jasman Suhaimi, Khotib Suriahnya juga, serta jajaran, serta Ketua Tanfiziah PCNU Bapak Kiai Haji Ato Romli Mustafa MSI, juga Ketua Panitia dan seluruh Ketua Banom, Ketua Lembaga, dan MWC NU se-Kabupaten Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini malam masih bisa bersilaturahim, dan dari cerita tadi luar biasa, ini juga nikmat yang tiada terhingga. Jadi kalau over kapasitas mending Pak disyukuri daripada ngundang 200 yang hadir 50 kan sedih kita ya. Ini berarti memang soliditas di NU ini sudah semakin kuat. NU Kabupaten Bekasi. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita sekalian Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Shallu ala Nabi. Hadirin sekalian, saya memang diundangnya sebenarnya di pembukaan, tetapi tanggal 19 Agustus ini bertepatan dengan hari jadi Provinsi Jawa Barat. Jadi tadi pagi saya di Bandung untuk mengikuti rangkaian kegiatan, sama seperti hari jadi di Bekasi, ada upacara, ada rapat paripurna dan berbagai kegiatan. Jadi baru sore menuju ke sini, dan ini juga rangkaian hari jadi Kabupaten Bekasi masih berlanjut. Jadi nanti setelah ini masih ada tasyakur hari jadi Kabupaten Bekasi di Cikarang Timur. Dan syukur alhamdulillah bahwa dalam perjalanan kita Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan juga ulang tahun proklamasi ini bisa kita lalui, khususnya nikmat kita ataupun rasa syukur kita yang tak terhingga adalah karena dalam perjalanan menuju 78 tahun Indonesia merdeka, 78 tahun Jawa Barat berdiri, 73 tahun Kabupaten Bekasi, ini kita melewati sebuah kondisi yang luar biasa yang mungkin tidak dialami generasi sebelumnya dan mungkin generasi yang akan datang juga, yaitu pandemi COVID-19 yang betul-betul menguras semua sumber daya kita, energi kita, tetapi dengan rahmat Allah dan pertolongan Allah, Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Presiden kita, dinilai oleh WHO, UNDP sebagai negara yang salah satu yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Sehingga pemulihan ekonominya relatif lebih cepat dibanding negara Eropa sekalipun, Amerika masih terseok-seok, bahkan Inggris, Jerman, Perancis ini masih mengalami inflasi yang besar-besaran yang paling parah dalam sejarahnya. Tapi kita dengan doa para ulama, upaya para santri bersama para jamaah, karena hampir di semua pelosok NU ini ada, ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira bahwa ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu adalah kerja keras kita semata, karena segala sesuatunya juga bagi kita
Nahdlatul Ulama khususnya umat muslimin pada umumnya ini adalah sangat meyakini segala yang terjadi di hadapan kita ini adalah kehendak takdir Allah, dan Allah jualah yang bisa menyelamatkan kita semua. Ke depan tantangannya tidak selesai, meskipun tadi pandemi sudah berlalu, tapi dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Kerusakan akibat 2 tahun kita tidak membangun infrastruktur ini masih menjadi PR bagi kami. Jalan-jalan, drainase, PJU, sampah yang tidak terkelola, sarana pendidikan, sarana kesehatan, ini sedang kita kejar. Hutang-hutang ataupun ketertinggalan akibat anggaran-anggaran kita kemarin tersita dulu untuk penyelamatan umat manusia, masyarakat dari serangan virus COVID ini. Dan baru kita ngarenghap, kalau bahasa Sunda itu narik nafas. Di hadapan kita tahun depan ada agenda nasional juga yang tentu akan menguras energi, sumber daya, anggaran, yaitu pemilu dan pilkada serentak. Pemilu di Indonesia merupakan salah satu pemilu yang paling akbar dari sisi pemilihnya maupun partai pesertanya. Ditambah lagi kesulitannya adalah geografi yang demikian sulit karena terpecah dalam ratusan pulau, ya, jadi biaya angkut mahal, kemudian juga koordinasi untuk pengawasan sejak sekarang ini masa pendaftaran, nanti masa kampanye sampai penghitungan, rekapitulasi, maka itu kerawanan yang sangat tinggi. Rasanya di dunia ini tidak ada yang serumit di Indonesia pemilunya juga adanya, karena saya baru menerima ini DCS ya, hasil rapat paripurna KPU Bekasi. Ini kalau dibikin kertas suara ini satu koran nggak cukup ini. Karena ada 24 partai, masing-masing partai ada satu dapilnya 8 nama, kalau kali sekarang dapilnya nambah lagi dari 7 jadi 9 gitu. Jadi lebar sekali, saya nggak bingung nanti nenek-nenek yang nyeblos gimana. Kecil-kecil hurufnya, nama-namanya mungkin susah. Apalagi kandidat-kandidatnya gimana menjelaskan, bersaing dengan ratusan nama itu, yaitu di tingkat kabupaten. Nanti belum lagi milih DPRD provinsi, belum lagi DPR RI 3 lembar dan DPD 4 lembar gitu ya. Jadi saya kira ini menjadi tugas kita semua, karena kalau kita abai tahun depan ini kan ada pergantian rezim kemungkinan ya, karena Pak Jokowi sudah 2 tahun, menurut konstitusi tidak bisa lanjut ke 3 tahun. Lalu juga semua susunan DPR, DPD, DPRD kabupaten dan provinsi ini ada kesempatan untuk berubah. Artinya pilihan kita hanya 2 gitu. Kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk memilih pimpinan-pimpinan wakil rakyat yang memang sesuai dengan harapan, kolaipat, yang memang betul-betul berjuang untuk rakyat, atau kita terlepas dari kesempatan itu. Demikian juga nanti pada pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu bulan Novembernya pemilihan bupati dan gubernur. Saya sangat berkeyakinan karena yang punya jajaran sampai ke bawah ini diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, maka peran Nahdlatul Ulama ini akan sangat signifikan untuk bisa menghadirkan tadi para wakil rakyat dan pimpinan-pimpinan pemerintahan yang sesuai dengan harapan agar kemajuan kita bisa terus berkelanjutan. Tapi saya jadi penasaran nih, di antara DCS ini, kira-kira di ruangan ini yang masuk di DCS ada berapa orang ya? Nggak ada ya? 1. Ya. Cuman 1 ya? Nah, ini menunjukkan bahwa kita kurang sigap. Jadi kalau saya percaya kalau para kiai di sini, ustadz-ustadz, ibu-ibu, pimpinan majelis taklim yang masuk di DCS itu dan nanti mengisi lembaga legislatif, waduh saya enak sekali sebagai eksekutif karena sudah satu frame gitu kan. Ya.
di Ansor ada. Nah, Ansor mudah-mudahan nih teman-teman Ansor tepuk tangan gitu kan. Jadi ya nanti sosialisasinya harus optimum tuh gitu. Karena kami sangat merasakan gitu, mitra kerja di DPRD itu kunci sekali. Karena gimana saya bisa mengalokasikan anggaran ke NU, mengalokasikan anggaran ke pesantren segala macam, kalau di dewannya masih tarik-menarik kepentingan yang lain-lain begitu kan gitu. Nah, makanya ini. Dan nanti berlanjut setelah legislatif, eksekutif, ya, bupati sebagainya, dia akan disusul dengan pilkades. Ya, serentak juga hampir di 150. Berarti di dalamnya juga BPD-BPD-nya. Nah itu harusnya juga adalah kader-kader yang memang punya wawasan kebangsaan, punya wawasan keislaman, punya giroh, dan kecintaan terhadap Bekasi. Karena kalau itu tidak kita amankan, ya terlewat lagi kesempatan ini. Jadi tahun 2024 ini sangat krusial. Mari kita berikan atensi di situ, kalaupun misalnya tidak menjadi kandidat, ya mengajak. Dari daftar nanti kita pelajari betul mana yang kira-kira bisa mewakili suara-suara Nahdlatul Ulama khususnya, muslimin pada umumnya, dan Bekasi ya. Pada ya. Kemudian yang kedua menyangkut kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kalau saya melihat NU ini ada NU dalam arti organisasi dipimpin Surya Tanfiziyah dan jajarannya sampai ke MWC. Ada NU sebagai komunitas warga Nahdlatul Ulama, Nahdiyin. Kalau sebagai organisasi mungkin masih banyak keterbatasan tadi, dari anggarannya, dari sarana prasarananya, laptop belum ada dan sebagainya gitu. Dan itu memang butuh effort, butuh upaya yang cukup besar. Tetapi sebagai komunitas Nahdiyin, di sini ini semua kan umumnya pimpinan pesantren, pimpinan yayasan pendidikan, sekolah-sekolah, ibu-ibunya memimpin majelis-majelis taklim. Artinya itu sudah kontribusi yang luar biasa bagi kami. Jadi mungkin kalau dari sisi organisasi tadi masih banyak mimpi, kata Pak Kiai atau bilang gitu. Tapi sebenarnya konkretnya para kiai, para ulama, para ustazah ini sudah berbuat banyak gitu. Dan itu juga adalah kontribusi NU saya melihatnya. Karena tidak semata-mata, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu pun harus dioptimalkan maksudnya. Tidak harus selalu dalam struktur organisasi ya. Itu memang akan sangat optimal untuk membawa benderanya. Tetapi dengan kepemimpinan para kiai di pesantrennya masing-masing, itu kan tidak semua orang sanggup bikin pesantren tuh. Sampai santrinya ratusan ribuan begitu, bertahun-tahun. Ya, itu bukan hal yang kecil. Ibu-ibu mimpin majelis taklim di tiap desa, di tiap kecamatan, tiap mungkin seminggu bisa 3 kali ya pertemuan. Itu kalau dianggarkan di dinas, waduh itu berapa coba nilainya. Tetapi kalau dirupiahkan begitu. Nah saya melihatnya dari sisi itu. Nah syukur-syukur nanti kalau itu bisa lebih distrukturkan, disistematisir sehingga menjadi sebuah gerak dalam organisasi NU-nya, itu mungkin akan lebih hebat. Tetapi saya kira dengan kiprah yang selama ini kami lihat, nah ini khususnya di bidang dakwah, pendidikan, ini sudah luar biasa. Tinggal karena memang masyarakat juga butuh hal-hal yang lain, kesehatan misalnya, memang kita juga harus punya klinik, punya rumah sakit ke depan. Gitu. Di bidang ekonominya harus punya koperasi, harus punya unit-unit bisnis supaya organisasinya lebih kokoh. Nah ini bertahap kita bangun, yang penting sekarang dengan kondisi solidaritas gini, peserta membludak, bertahan dari pagi sampai malam, ini modal yang sangat luar biasa dan insya Allah akan menambah optimisme kita ke depan ya. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan karena organisasi itu kuncinya satu menurutnya. Satu adalah kepercayaan pada pimpinan ya, dan ini harus terbentuk karena dari kepercayaan itu terbentuk kekompakan, persatuan. Tidak ada organisasi yang maju kalau tidak bisa menjaga persatuan-kesatuannya, kekompakan, disiplin dalam organisasi. Makanya tadi yang nggak aktif mundur, nah itu bagian dari disiplin berorganisasi. Atau yang menyalahgunakan nama
dan lembaga untuk kepentingan yang lain, yaitu juga harus ada mekanismenya. Dan saya kira kenapa NU berjaya sampai 1 abad, ya itu karena tradisi-tradisinya, mekanisme di dalam organisasinya udah sedemikian rupa berjalan sehingga tidak ada satu komponen pun, satu elemen pun, apalagi perorangan yang bisa mencederai itu. Karena begitu kita mencederai organisasi NU, maka mekanisme itu akan berjalan, dia akan turun atau diturunkan. Saya melihatnya seperti itu, dan ini adalah warisan dari para pendiri NU yang harus kita jaga, kita rawat sampai nanti generasi-generasi berikutnya agar Indonesia semakin terjaga. Mulai dari sisi pemerintah daerah, saya kira mulai tahun ini kami sudah mulai kembali memberikan hibah ya, dan ini akan kami lanjutkan insya Allah ke depan tahun 2024. Meskipun tadi memang tarik-menarik dengan biaya pemilu dan pilkada, tapi kita upayakan, dan juga biaya-biaya infrastruktur yang masih terus dituntut oleh masyarakat, dikejar gitu, hampir ke setiap sudut selalu yang ditagih itu jalan Pak rusak, udah sekian puluh tahun, ada yang sekian 5 tahun. Banjir Pak ini nggak selesai-selesai, sampah nggak diolah-olah, penerangan jalan umum. Nah, untuk jalan ini sudah kita cicil nih sekarang, sudah lumayan, tapi nanti ada lanjutan 2004. Tapi ada fokus yang akan kami tekankan karena ini menjelang pemilu, perlu keamanan dan sebagainya, itu penerangan jalan umum Pak Kiai. Jadi kami akan besar-besaran di tahun 2004 awal supaya di kondisi pemilu kampanye ini sudah terang benderang jalan umum, baik di jalan-jalan kabupaten maupun di jalan-jalan desa dan jalan lingkungan. Mohon doanya saja, mudah-mudahan. Kemarin KUAPS-nya baru diketok dengan perjuangan yang cukup alot di DPR RI karena di DPRD kabupaten, karena ya biasa sih kan kebutuhannya pemilu, saya bilang pemilu oke, tetapi kepentingan masyarakat yang konkret ini harus juga bisa gitu. Supaya kita ada temanya tiap tahun gitu. Kalau tema sekarang jalan, tema depan PJU, nanti tema tahun depannya lagi air bersih, sampah dan seterusnya, satu persatu. Kenapa harus satu persatu? Karena anggaran kita ya nggak akan mampu lah kalau ingin segalanya semua diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi kelihatan hasilnya. Terakhir adalah bahwa sama seperti kami di pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah itu tidak harus ditempuh dengan sumber daya kami sendiri. Seperti misalnya kami harus menyediakan layanan pendidikan bagi semua masyarakat, itu amanat undang-undang. Pada prakteknya walaupun APBD kami sudah lebih dari standar undang-undang, standar undang-undang kan 20% anggaran kami ini 36%. Ya, tahun kemarin, tahun depan masih di angka seperti itu 34-35%, jadi melebihi 20%. Tetapi tetap ternyata masih PPDB kemarin kan masih ada yang nggak kebagian sekolah negeri. Jadi ya kita dorong partisipasi swasta, termasuk madrasah gitu. Jadi tujuan untuk pelayanan pendidikan bisa didorong melalui Pesisir Selatan. Kesehatan apalagi, rumah sakit daerah kita cuma 2, selebihnya semuanya swasta gitu. Tetapi kita berikan BPJS-nya supaya maupun negeri sekolah pemerintah, rumah sakit pemerintah maupun swasta tetap terjangkau oleh masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, NU pun sama. Jadi jika NU ingin mendirikan rumah sakit, ya tidak harus anggaran NU. Tinggal cari jaringannya, mana nih dokter-dokternya yang alumni NU ini ataupun kader NU, belum punya jaringan luar negerinya, Timur Tengah dan sebagainya. Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau NU ingin mendirikan koperasi ataupun perusahaan apapun, sebenarnya ya tadi tinggal dihimpun, lalu para kiai nanti yang membimbingnya dan sebagainya, sehingga di bawah naungan begitu, seperti itu. Dan ataupun tidak perlu juga, tetapi tujuan tercapai. Model kami mendirikan pasar misalnya, ya tidak harus itu adalah menyantumkan nama Kabupaten Bekasi. Pasar-pasar swalayan itu kan punya swasta semua, tetapi dengan hadirnya pasar swalayan, masyarakat terlayani juga gitu. Mereknya bisa macam-macam gitu kan. Tapi kitalah yang punya konsepnya, kitalah yang punya tata ruangnya, kitalah yang punya rencana pembangunan jangka menengahnya. Itulah cara-cara organisasi modern sehingga
Karena kalau segala sesuatunya harus kita lakukan sendiri, ya itu memang menjadi mimpi semua gitu. Saya yakin para kader-kader muda NU ini luar biasa, sudah punya pemikiran-pemikiran ke sana, tinggal didorong, diberi kesempatan oleh para sesepuhnya. Salah satunya juga saya yakin PKU, Pendidikan Kader Ulama itu ya kebanyakan warga Nahdliyin juga, hampir seluruhnya, karena yang nyeleksinya juga Pak Kiai di sini juga. Dan saya mohon nanti setelah lulus matang dimanfaatkan betul itu untuk menjadi tentu NU pun punya proses penyiapan kadernya sendiri, tapi yang melalui MUI ini adalah kolaborasi MUI yang mewadahi Pemda di dalamnya, anggaran APBD, ada CSR masuk di situ, ada perguruan tinggi UIN masuk di situ, dan berbagai kekuatan-kekuatan lainnya termasuk ormas-ormas Islam. Nah, ini untuk membangun sebuah generasi baru ulama yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dakwah digital. Makanya tadi saya senang kalau para ulama-ulamanya juga minta laptop gitu. Artinya ini sudah melek digital, mudah-mudahan bukan hanya untuk ngetik ya. Karena kalau sudah maunya laptop, oh berarti ini sudah akan berdakwah digital gitu kan. Makanya nanti kita akan upayakan mungkin di hibah berikutnya ya, tahun 2024 supaya karena kalau kita tidak masuk di dakwah digital, Pak, maka dakwah digital diisi oleh kelompok lain. Ya, betul tidak? Ya, dan ini mengkhawatirkan gitu. Yang memang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah gitu, atau bahkan menyimpang dari Islam itu sendiri, tetapi memakai simbol-simbol Islam, ajarannya soal itu. Dan ini berbahaya dan tidak bisa dibendung. Satu-satunya cara untuk bisa mengeliminir itu adalah dengan membanjiri lagi dengan konten-konten dari kelompok kita gitu. Cara berjuang, cara berperang tanda kutip di dunia digital itu, di dunia maya itu seperti itu. Semakin banyak konten kita dan semakin menarik. Karena anak-anak kita ini ya scroll gini aja sekarang. Jadi kalau 3 detik pertama boring istilah mereka, lewat itu konten kita bikin capek-capek gitu. Dan itu persaingannya, tapi ada ilmunya yang bisa dipelajari. Gimana supaya konten dakwah kita ini menarik bagi masyarakat ya, khususnya generasi milenial, generasi Z, bahkan sekarang sudah generasi terbaru, generasi Alpha. Itu mereka sudah sangat tergantung pada gadget. Jadi kalau kita tidak mengaktif di sini, udah lewat kita gitu. Mungkin kita ya hanya bisa melayani generasi kita gitu ya, melalui majelis-majelis taklim yang rutin gitu, pengajian. Sementara generasi di bawah kita ini sekarang sudah berbeda, dan ini juga harus ditangkap oleh NU. Maka saya akan upayakan lah. Jadi bukan hanya kadar ulamanya juga memang harus. Hanya memang saya berharap nanti laptopnya sampai kompetensinya sudah. Jangan sampai nanti laptopnya hanya disimpan di lemari kan, untuk dipajang, oh ini ada laptop nih, ada NU-nya gitu. Tapi betul-betul dipakai untuk apa? Pertama adalah menyerap berbagai informasi. Sekarang kan kitab apapun sudah bisa di-download gitu. Mau kitab kuning, kitab tafsir, kitab-kitab yang lain di seluruh dunia gitu. Asal kita tahu cara mendownloadnya, mencarinya pakai apa, keywordnya apa, itu bisa. Demikian juga materi-materi dakwah, materi-materi pengajian, doa segala macam. Jadi sekarang yang diajarkan oleh ahli-ahli di bidang IT itu adalah antara lain menulis keyword. Nah itu kompetensi yang perusahaan-perusahaan pun sekarang bayar mahal untuk orang yang bisa. Karena kalau mencari penulis sekarang sudah kalah dengan artifisial. Saya pidato sekarang kemana, tinggal ketik di sini aja. Namanya artificial intelligence dan gratis gitu. Jadi mungkin peran konseptor, saya dulu 7 tahun konseptor pidato gubernur, 3 gubernur. Itu nggak tergantikan. Nggak ada. Kalau sekarang udah lewat. Karena dengan AI ini lebih canggih, dari mau bahasa apa aja ada gitu.
Nah, tinggal bagaimana kita menulis keywordnya itu, maka akan keluar sesuai dengan kebutuhan kita, informasi apa yang digunakan. Nah, ini mudah-mudahan bisa NU menjadi pelopor di Kabupaten Bekasi ini, terdepan dalam dakwah digital, agar eksistensi NU yang sudah 1 abad masih akan berlangsung di abad kedepannya dan memimpin. Saya tutup dengan pantun, boleh? Hari Sabtu naik taksi ke Sukatani. Cakep. Taksi tak ada, terpaksa berjalan kaki. Cakep. PCNU Kabupaten Bekasi harus makin berani. Cakep. Lakukan amar mu'rab nahi murka di bumi Wibawa Mukti ini. Pegalinu obatnya pijat refleksi. Cakep. Kalau di Sentri obatnya daun kemiri. Cakep. Kiprah NU tidak akan pernah berhenti selama mentari tetap terbit di pagi hari. Cakep. Allahumma muwafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi saya diminta ini ya, menutup. Baik. Kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Musyawarah kerja cabang 2 PCNU Kabupaten Bekasi tahun 2023 secara resmi ditutup. Alhamdulillah.